Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hezek Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pemrograman dasar C++. Oke, jadi akhirnya ya kita sampai di penghujung topik tentang function ya. Jadi ini adalah pembahasan terakhir kita tentang function ya. Jadi sebenarnya ada lagi gitu hal yang ingin kita bahas gitu tentang function. Nah, gitu ya. Jadi kita akan bahas di video ini gitu loh, ya kan. Nah, jadi function itu sebenarnya terbagi menjadi dua tipe ya. Nah, seharusnya ini aku bahas itu di video-video sebelumnya ya, tapi baru kesampaian di video sekarang ya, di video terakhir tentang function. Nah, setelah kita membahas tentang sifat-sifat function, waktunya kita bahas tipe-tipe function itu ada dua ya. Oke, seperti biasa kita siapkan dulu ya include iostream-nya sebelum memulai dan juga using namespace-nya. Oke, seperti ini. Nah, kita siapkan function main seperti biasa. Oke. Nah, jadi function itu terbagi menjadi dua, apa aja, ya kan? Nah, yang pertama adalah function dengan nilai balik. Nah, function dengan nilai balik itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu ya seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya ya kan mirip-mirip ya, seperti yang kita bahas di video sebelumnya, misalnya function hello nih, ya kan? Misalnya nih. Nah, integer A maksudnya jenis functionnya yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya, bukan ciri-cirinya ya. Sorry ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini contoh dari function dengan nilai balik ya. Nah, ini nih function dengan nilai balik ini merupakan function yang kita bahas di video-video sebelumnya ya. Contoh ya, contoh dari function dengan nilai balik gitu yang sudah kita bahas sebelumnya gitu ya kan. Nah, ciri-cirinya itu ditandai dengan adanya perintah return. Nah, lihat di baris kelima ada perintah return. Nah, jadi sesuai namanya ya kan, function dengan nilai balik. Nah, artinya ya kan ada kembaliannya. Ya kan? Nah, jadi kalau kita memanggil ya sebuah function dengan nilai balik, itu pasti ada kembaliannya ya. Nah, jadi kembaliannya tuh ada gitu ya kan setelah kita memanggil function gitu ya kan. Nah, misalnya ya kan saat kita memanggil function hello nih ya kan. Nah, function hello yang ini itu kembaliannya adalah satu gitu ya kan setiap kali kita memanggil function hello gitu ya kan. Atau returnnya mungkin kita ganti jadi A. Nah, seperti ini. Nah, maka ya kan setiap kali kita memanggil function hello dengan nilai 5 ya kan, misalnya dengan nilai tertentu ya, dengan nilai A ya kan, maka kembaliannya adalah A itu sendiri gitu ya kan. Kembaliannya adalah apa yang kita lempar gitu ya kan. Nah, kita ngelemparnya nilai 5, ya udah kembaliannya adalah 5. Kita ngelemparnya 7 ya kan, ya udah kembaliannya adalah 7 gitu ya kan. Ya gitu-gitulah ya kan. Nah, ada nilai baliknya ya kan intinya. Nah, begitu ya. Nah, terus ya kan tipe yang kedua ya. Kira-kira ada yang bisa nebak atau enggak nih, teman-teman nih? Nah, ya benar ya. Tipe yang kedua adalah function tanpa nilai balik ya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi dia tuh nggak ada return. Nah, nggak ada return seperti ini ya. Nah, dan tipenya itu bukan integer ya, bukan float, bukan double juga ya. Misalnya begini ya. Atau bukan juga string ya, melainkan tipenya itu adalah void seperti ini ya. Iya, benar. Tipenya adalah void. Nah, tipe void ini merupakan tipe dari function yang gak ada perintah returnnya ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi misalnya kita nulis A seperti ini. Udah cukup gitu ya kan, gak terjadi apa-apa gitu loh ya kan. Kita memanggil function hello ya. Kita memanggil function hello tuh ya udah ya kan, dia akan ngelakuin A increment seperti ini ya kan, tanpa ngembaliin nilai apa-apa gitu ya kan. Nah, seperti itu ya. Nah, cara memanggilnya tuh gimana ya kan. Nah, cara memanggilnya itu kan kita kan tahu ya kan, kalau function hello ini ya yang tipe void ini itu dia nggak ngembaliin nilai apa-apa gitu loh ya kan. Nah, jadi ya kan karena dia nggak ngembaliin nilai apa-apa, maka otomatis dia tuh nggak bisa ya kan
ditulis dalam cout, ya kan. Nah, misalnya cout hello seperti ini, ya. Nggak bisa, ya kan, nggak bisa begini, ya kan. Kenapa? Karena cout ini kan dia akan menampilkan sesuatu, gitu ya kan. Nah, karena dia akan menampilkan sesuatu, ya kan, kalau kita tulis hello di sini, ya kan, maka dia error gitu, ya kan. Karena ya kan saat kita memanggil function hello di sini, dia tuh nggak ada kembalian apa-apa, ya kan. Nah, nggak ada kembalian apa-apa gitu loh, ya kan. Nah, karena nggak ada kembalian apa-apa, ya ya udah, kayak apa sih yang mau ditampilin gitu loh, ya kan. Kalau nggak ada kembaliannya gitu, ya kan, apa yang mau ditampilin gitu, ya kan. Nah, jadi ini nggak bisa, ya kan, kita nulisnya tuh di cout gitu loh, ya kan. Atau ditaruh di dalam variabel juga nggak bisa gitu loh, ya kan. Nah, misalnya A sama dengan hello hello bla 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 misalnya. Nah, hello 5 seperti ini nih, ya kan, nilainya ya. Nggak bisa, ya kan. Nah, tapi kalau function dengan nilai balik itu bisa ya, teman-teman. Nah, jadi ini FYI aja nih, teman-teman, ya. Saat kita memanggil function hello, kita tuh bisa loh, ya kan, menampung nilai kembaliannya itu dalam sebuah variabel. Bisa ya, teman-teman. Ya. Mari kita lihat ya, misalnya integer ya kan di sini ya. Nah, terus kita tulis return A di sini. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya kalau kita cout nilai A. Nah, seperti ini ya. Nah, mari kita lihat. Oke. Nah, hasilnya adalah 5, ya kan? Nah, berarti ya kan function dengan nilai balik itu bisa ditaruh di dalam variabel. Nah, ini salah satu pembahasan yang kita yang belum kita bahas ya, yang terlewati ya kan dari video-video sebelumnya ya. Sorry banget ya, akhirnya baru terbahas di video kali ini ya. Jadi mungkin ada nih teman-teman yang mungkin sudah bertanya nih ya kan di video sebelumnya ya kan tentang gimana ya kan kalau hasil kembaliannya ya kan itu kita taruh di variabel. Jawabannya sudah terjawab ya, bisa ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, nah kita kembali lagi ke tipe void ya, yang dimana function ini tuh nggak ada kembaliannya gitu, ya kan, nggak ada nilai baliknya lah, ya kan. Nah, gimana ya kan cara nulisnya gitu loh, ya kan, kalau di cout nggak bisa, ya kan, ditampung di variabel nggak bisa, ya kan, maka ya kan kita cukup menulis seperti ini, hello, seperti ini, ya kan. Nah, atau kalau ada parameternya, ya kan, ya udah tulis 5 seperti ini, ya kan, udah selesai, ya. Kita cukup menulis seperti ini aja, ya kan. Maka secara otomatis kalau kita memanggil function hello dengan seperti ini, maka ya kan function dari hello ini itu akan nyala gitu loh, ya kan. Nah, gitu ya kan. Nah, terus ya kan mungkin ada yang bertanya, ya kan, loh terus gunanya function function void ini tuh apa gitu loh, ya kan. Nah, mungkin kita sebut saja sebagai function void ya. Function yang nggak ada nilai baliknya ya kan, itu kita sebut sebagai void ya. Nah, apa sih gunanya ya kan function void ini? Nah, jadi gunanya function void ini itu biasanya adalah kita ini ingin melakukan suatu aksi ya kan yang nggak perlu manipulasi nilai ya. Nah, kalaupun ada manipulasi nilai itu biasanya pakai referensi ya kan, seperti ini ya. Ya kan? Nah, karena kalau nggak pakai referensi, ya kan, ya udah ya kan, kita manipulasi nilai itu nggak ada gunanya, ya kan, karena ya kan nilai yang ada di sini, yang dimanipulasi di sini itu nggak sama dengan nilai yang nilai yang ada di dalam function main ini gitu loh, walaupun variabelnya sama gitu loh, ya kan. Nah, ini merujuk ke sifat sifat function yang dimana setiap variabel itu berbeda ya di kedua function, walaupun namanya sama persis gitu loh, sama-sama A, sama-sama B, ya kan, tetap dianggap beda gitu loh. Kecuali kalau kita pakai referensi. Nah, kayak gini nih. Nah, gitu ya. Jadi biasanya ya, kalau kita pengen manipulasi nilai dalam function void, itu biasanya pakai referensi seperti ini ya. Biasanya ya, kalau pengen manipulasi nilai. Atau kalau nggak manipulasi nilai, ya kan, kalau nggak pakai referensi, ya kan, itu biasanya kita tuh ngelakuin suatu aksi ya. Nah, contohnya gimana? Contohnya tuh mungkin kita di sini coba out nggak usah out deh, ya kan, kita cukup panggil hello kayak gini ya. Nah, di dalam function hello ini kita akan lakukan perulangan ya. Kita akan lakukan perulangan integer i sama dengan 0. Nah, i kurang dari a
Nah, gini, oke. Kita bikin looping di sini ya. Nah, lalu kita cout di dalam setiap perulangan, setiap satu kali perulangan kita cout tes aja. Nah, misalnya gini, ya kan? Nah, mari kita run, apa yang terjadi? Oke. Nah, kita lihat di sini kita menampilkan string tes aja sebanyak berapa kali? 5 kali ya kan? Cuma ini kita lupa kasih ini ya, kita lupa kasih new line seperti ini ya. Nah, mungkin kita kasih new line aja biar enak. Nah, oke, udah rapi. Nah, kita lihat di sini function outputnya ya, maksudnya outputnya ya. Outputnya ini sudah menampilkan string tes aja sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebanyak 5 kali ya. Nah, kok bisa gitu loh ya kan, bukannya bukannya kita cout-nya ini di function hello bukan di function main gitu loh ya kan. Nah, begitulah ya kan begitulah salah satu ciri khas dari function void ya. Jadi function void ini itu bisa menggantikan ya berbagai aktivitas yang biasanya tuh ada di main. Contohnya aja cout nih ya kan. Nah, cout ini kan biasanya kan ada di main tuh ya kan. Nah, sedangkan di function dengan nilai balik ya, itu kan biasanya kan buat manipulasi nilai aja gitu loh, bukan buat aktivitas cout ya kan, gitu-gitulah ya kan. Nah, tapi kalau dalam function void ya, itu kita bisa cout ya kan, tes saja ya, seperti ini ya kan. Nah, jadi kita lihat ya di sini i-nya 0. Nah, selama i-nya kurang dari 5 ya kan, maka perulangan akan jalan terus dan setiap perulangan i-nya akan bertambah 1 ya. Nah, gitu. Jadi totalnya ada 5 kali perulangan. Makanya di sini string tes aja itu ada 5 ya yang tercetak. Nah, begitu. Mungkin agar teman-teman bisa lebih mudah membedakan antara function dengan nilai balik dan function tanpa nilai balik, mungkin kita kasih analogi seperti ini ya, teman-teman. Jadi analoginya function dengan nilai balik itu sama aja seperti blender ya. Nah, kalau kita naruh ya, kalau kita naruh buah ya, buah mangga misalnya ya kan. Nah, maka ya kan kalau kita hidupin tuh blendernya ya kan. Nah, kita hidupin ya kan blendernya ya kan, maka ya kan buahnya akan halus ya kan dan jadi jus ya kan. Nah, jus itu kita sebut sebagai nilai balik ya kan, kembaliannya gitu loh ya kan. Nah, jadi kita kita ngelempar buah mangga ya kan. Nah, dikembalikan sebagai jus buah gitu loh, jus mangga gitu ya kan. Nah, itu kalau function dengan nilai balik. Nah, function tanpa nilai balik itu sama aja seperti kendaraan ya kan. Nah, kita lempar bensin ya kan ke dalamnya ya kan. Nah, ke dalam tangki ya kan, ke dalam tangki kendaraan ya kan. Nah, kita isi bensinnya ya kan sampai penuh misalnya ya kan. Nah, setelah penuh ya kan, saat kita hidupin kendaraannya, kira-kira kembaliannya apa? Nggak ada kan ya kan, nggak ada kembalian gitu loh ya kan. Kembaliannya misalnya duit gitu ya kan, nggak ada kan ya kan, atau misalnya kembaliannya ya gitu-gitulah, pokoknya nggak ada gitu loh ya kan. Kembaliannya berupa apa gitu ya kan, nggak ada gitu loh ya kan. Nah, melainkan saat kendaraannya kita hidupin ya kan, kendaraannya itu melakukan aksi. Aksinya apa? Aksinya ya kan melaju dengan kencang ya kan, terus juga bisa rem ya kan, gitu-gitulah ya kan. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi walaupun nggak ada nilai balik ya, nggak ada kembaliannya ya kan, setidaknya kendaraan itu tetap berguna ya kan. Nah, gunanya apa? Gunanya ya kan untuk gas kenceng ya kan, biar kita bisa sampai ke tujuan dengan cepat gitu loh ya kan, atau ngerem ya kan, biar kita
selamat gitu ya kan, gitu-gitulah ya kan pokoknya ya. Nah jadi nggak ada kembalian apa-apa gitu loh ya kan dari kendaraan ya kan, kita ngelempar bensin ya kan, nggak dapat apa-apa gitu loh ya kan. Nah gitu, tapi tetap berguna karena dia ngelakuin aksi gitu loh ya kan. Nah gitu ya kan. Nah tapi kalau misalnya eh, apa namanya, function dengan nilai balik ya kan, kita ngelempar apa ya kan, eh, kita bakal ngedapetin apa gitu loh ya kan, dari situ gitu loh ya kan. Nah itu manfaatnya ya kan. Jadi analoginya seperti itu ya teman-teman, semoga nangkep ya, dan semoga dapat dipahami ya, dan semoga juga teman-teman dapat membedakan antara function dengan nilai balik dan function tanpa nilai balik. Oke, jadi aku rasa segini saja ya pembahasan kita tentang function ya, semoga dapat dipahami ya. Seperti biasa, aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai ya. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!